Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kami bertiga akan menjelaskan makalah yang kami buat dengan berjudul Perbandingan Instrumen Investasi Saham dan Obligasi. Saya sendiri Juni Aldi. Saya Cynthia Radabuton. Saya Fahida Saifulandari. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Di dunia investasi, saham dan obligasi adalah dua instrumen utama yang digunakan oleh individu maupun institusi untuk mengalokasikan dana mereka di pasar modal. Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara karena menyediakan sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk ekspansi, pembangunan, dan kegiatan operasional lainnya. Selanjutnya, yang pertama ada manfaat saham. Di sini manfaat saham ada 3. Yang pertama, potensi keuntungan yang tinggi melalui kenaikan harga saham dan dividen. Terus yang kedua, likuiditas yang tinggi karena dapat dibeli dan dijual di pasar saham. Yang ketiga, kemampuan untuk mendiversifikasikan portofolio dan memperoleh keuntungan dari pertumbuhan perusahaan. Terus yang kedua ada manfaat obligasi, yang dimana yang pertama, pendapatan tetap yang stabil dari pembayaran bunga atau kupon. Yang kedua, risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan saham, cocok untuk investor konservatif. Yang ketiga, prioritas pembayaran dalam hal kebangkrutan penerbit obligasi. Perencanaan tujuan dan target investasi: membeli rumah seharga 500 juta dalam waktu 5 tahun, jumlah uang muka atau DP 20% dari harga rumahnya yaitu 100 juta dalam jangka waktu 5 tahun. Dialokasikan investasi bulanan, total yang perlu disiapkan 100 juta, jangka waktu 5 tahun atau 60 bulan, jumlah uang yang perlu disisihkan per bulan yaitu 100 juta per 60 bulan yaitu 1,67 juta per bulan. Di sini menggunakan instrumen obligasi dan saham. Yang pertama, instrumen investasi saham 60%, alokasi 1 juta per bulan atau 60% dari total alokasi. Estimasinya yaitu 10% sampai 12% per tahun. Cocok untuk jangka waktu menengah dengan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi. Keunggulannya, saham yaitu memiliki potensi imbal hasil yang tinggi yang membantu mencapai target lebih cepat. Resikonya yaitu fluktuatif, yaitu membutuhkan ketahanan dalam menghadapi volatilitas pasar. Yang kedua, investasi obligasi pemerintah atau 40%, alokasi Rp 670.000 per bulan atau 40% dari total alokasi. Estimasinya 6% sampai 8% per tahun. Cocok untuk menstabilkan portofolio dan memberikan pengembalian yang lebih aman dan stabil. Keunggulan obligasi pemerintah yaitu memberikan tingkat resiko yang lebih rendah, cocok untuk jangka menengah dan memberikan pendapatan tetap. Resikonya lebih rendah dibandingkan saham tetapi pengembaliannya juga lebih rendah. Simulasi hasil investasinya, dengan asumsi menginvestasikan total 1,60 juta per bulan selama 5 tahun, berikut perhitungannya. Saham 60%, alokasi 1 juta per bulan, estimasi 10% sampai 12% per tahun, total investasi selama 5 tahun, 1 juta dikali 60 bulan yaitu 60 juta. Estimasi hasil setelah 5 tahun yaitu 60 juta dikali 1,10 atau return rata-rata 10% dikali 5 sama dengan 96 juta. Dengan obligasi pemerintah 40%, alokasinya 670.000 per tahun, estimasi returnnya 6% sampai 8% per tahun. Total investasi selama 5 tahun yaitu 670.000 dikali 60 bulan yaitu 40,2 juta. Estimasi hasil setelah 5 tahun 40,2 juta dikali 1,07 atau return rata-rata 7% dikali 5 sama dengan 56 juta. Jadi total dana yang diperoleh setelah 5 tahun adalah 152 juta. Oke teman-teman, di sini kita memasuki pelaksanaan atau memulai berinvestasi. Yang pertama, langkah-langkah pelaksanaan investasi rumah yaitu memilih properti yang tepat. Di sini memilih properti yang tepat sangat penting, terutama lokasi. Lokasi properti yang penting karena dapat mempengaruhi harga dan nilai investasi properti.
Pertimbangkan aksesibilitas ke transportasi, fasilitas umum, dan potensi perkembangan wilayah. Oke teman-teman, di sini kita memasuki proses langkah-langkah yang kedua, pembelian properti. Yang pertama, lakukan negosiasi harga dengan pemilik atau agen properti untuk mendapatkan harga yang wajar. Berikutnya, pastikan properti yang akan dibeli memiliki dokumen legal yang lengkap. Yang ketiga, lakukan inspeksi rumah secara menyeluruh untuk memastikan kondisi rumah layak atau tidak dihuninya ketika dijual kembali. Yang ketiga, renovasi dan persiapan penyewaan atau penjualan. Berikut, jika membeli properti yang membutuhkan perbaikan atau renovasi, pastikan untuk merencanakan anggaran renovasian waktu yang dibutuhkan. Yang kedua, jika tujuan adalah menjual rumah, tentukan harga jual yang kompetitif sesuai dengan harga pasar. Terakhir teman-teman, mengelola rumah. Jika properti digunakan untuk disewakan, pastikan untuk memeriksa secara berkala kondisi rumah serta memastikan pembayaran sewa dilakukan tepat waktu. Anda bisa menggunakan agen properti untuk mengelola rumah sewa atau melakukannya sendiri. Kita memasuki evaluasi. Saham dan obligasi adalah dua instrumen investasi yang paling umum digunakan oleh investor untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Masing-masing memiliki karakteristik, manfaat, serta risiko yang berbeda. Evaluasi ini akan membahas kedua instrumen investasi tersebut dari segi potensi, keuntungan, risiko, likuiditas, serta kecocokannya dengan tujuan investasi tertentu. Yang terakhir, kita memasuki kesimpulan. Memahami perbedaan utama antara obligasi dan saham adalah kunci untuk membuat keputusan investasi yang bijaksana. Obligasi menawarkan keamanan dan pendapatan tetap, menjadikannya pilihan ideal bagi investor yang mencari stabilitas. Di sisi lain, saham menawarkan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi tetapi risiko yang lebih besar untuk investor yang bersedia mengambil risiko tersebut. Untuk keuntungan yang lebih besar dengan menggabungkannya keduanya dalam portofolio yang seimbang, investor dapat mencapai diversifikasi yang optimal dan meningkatkan peluang keberhasilan investasi jangka panjang. She's sweet, but